Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabar Bu Ina? Alhamdulillah baik. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Ina. Boleh minta waktunya sebentar Bu Ina? Iya, boleh Ibu. Gimana? Ada apa ini? Begini, saya itu ingin ada seseorang yang ingin mendengar keluh kesah saya Bu Ina. Bisakah Bu Ina bersedia untuk membantu mendengarkan keluh kesah saya Bu Ina? Iya, siap-siap Bu Novi. Nggih, boleh Bu Novi ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu saat ini. Dan Bu Novi ingin kali ini diskusi kita nanti mendapatkan seperti apa? Mendapatkan apa? Di sini yang pertama saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Ina, solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Saya itu bingung. Saya kan sudah merencanakan, kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPP, tapi masih saja ada masalahnya. Kemudian saya itu ingin mengetahui apa penyebabnya, seperti itu Bu Ina. Oh iya Bu, baik. Ya, semoga nanti pembicaraan atau ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Bu ya, nanti bisa mendapatkan hasil yang seperti Bu Novi mau tadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Coba Bu Novi bisa menceritakan apa yang sebenarnya sedang ditahan gitu ya menjadi permasalahan. Ya silakan Ibu. Iya Bu Ina. Di sini saya kan guru kelas 5 gitu. Nah, sini ada beberapa permasalahan Bu Ina. Murid-murid saya itu seringkali kurang fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ketika saya bentuk diskusi kelompok, itu ada sebagian murid yang masih asik sendiri, ngobrol sendiri, berbicara sendiri, seperti itu Bu Ina. Kemudian ketika saya melakukan evaluasi akhir, itu masih banyak siswa yang nilainya itu di bawah KKM. Di bawah KKM. Jadi permasalahan ini terjadi di siswa Ibu kelas 5 SD nggih. Nah, siswa-siswa juga belum bisa fokus dalam pembelajaran sehingga menyebabkan hasil belajarnya masih di bawah KKM-nya kan. Bu, seperti itu Bu Novi. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana Ibu selama ini melaksanakan proses pembelajaran Ibu di kelas? Ya, saya selama ini melaksanakan proses pembelajaran ya sebelumnya saya sudah mempersiapkan RPP. Nah, RPP itu saya sesuaikan dengan materi, kemudian metodenya itu yang masih sering saya pakai itu menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi kelompok dan penugasan, Bu Ina. Oh gitu. Bu Novi kenapa memilih metode tersebut Ibu? Iya, saya memilih metode ceramah itu kan saya anggap itu metode tersebut tuh yang paling mudah untuk mentransfer ilmu saya kepada murid-murid saya, seperti itu Bu Ina anggapan saya itu. Jadi dengan menggunakan tadi Bu Novi memakai metode ceramah, kemudian juga ada metode tanya jawab juga di sana Bu Iya. Metode-metode tersebut yang selama ini Bu Novi gunakan untuk proses pembelajaran. Bu Novi, dengan metode-metode tersebut, apakah Ibu merasa sudah bisa membuat anak-anak fokus dalam pembelajaran, Ibu? Ya, saya rasa setelah saya melihat murid-murid saya seperti itu, saya itu merasa metode tersebut belum tepat Bu Ina untuk membuat siswa saya itu fokus untuk pembelajaran. Oh iya Ibu, Kemudian setelah mereka Ibu merasa dengan metode tersebut masih belum bisa, kemudian juga tadi Bu Novi sempat menyinggung juga bahwa siswa juga belum begitu aktif dalam pembelajaran ya, ketika tanya jawab, mereka juga pasif seperti itu ya Bu. Menurut Bu Novi, ini bagaimana caranya biar anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran? Kemudian ketika mereka Bu Novi kasih pertanyaan, apakah mereka juga bisa menjawab Ibu dengan baik?
Iya, ketika saya masih menggunakan metode tersebut, nggih, saya pikir kan ketika saya menjelaskan dengan metode ceramah, murid-murid saya kan terlihat diam mendengarkan. Saya kira kan mereka sudah paham, nggih. Nah, Iya. kemudian saya itu memberikan pertanyaan. Ternyata mereka itu belum bisa menjawabnya, Bu Ina. Ternyata juga belum Iya, bisa. ketika Iya. saya Tapi Bu Novi sudah memberikan kesempatan mereka untuk menjawab pertanyaan Ibu. Iya, sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi mereka malah seperti apa ya, bengong seperti itu, Bu Ina. Seperti itu, nggih, Iya. nggih. Iya, nggih, sudah terlihat sekali, nggih. Jadi Bu Novi sudah betul-betul sudah bisa menganalisis permasalahannya di mana. Jadi dengan menggunakan metode tersebut ternyata belum bisa berhasil ya. Nggih. Iya. Menurut Bu Novi sekarang, iya, dengan melihat murid-muridnya, Bu Novi pernah ini tidak melihat, pernah bertanya bagaimana apa yang kamu sukai ketika ingin belajar materi ini, pengen belajarnya seperti apa, pernah melontarkan seperti itu ke Iya. murid-murid Bu Novi? Sebenarnya saya itu pernah melontarkan pertanyaan seperti itu. Iya. Apa yang mereka sukai, ternyata mereka itu lebih suka kalau belajar praktik langsung, kemudian diselingi ada gambar-gambar, kemudian mendengarkan seperti video dan bisa melibatkan mereka itu untuk aktif atau praktik di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar itu juga mendengarkan mereka. Iya, berarti sekarang Bu Novi sudah tahu ya apa yang diinginkan anak-anak sebenarnya. Kalau begitu Bu Novi sudah tahu solusinya mungkin dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira apa ya langkahnya besok ke depan, apa yang harus Bu Novi lakukan? Iya, menurut saya mungkin saya itu harus menerapkan metode pembelajaran itu yang lebih variatif lagi, menarik lagi bagi siswa. Mungkin saja menggunakan media PowerPoint untuk menampilkan tadi kayak video-video begitu, Bu Ina. Atau bisa juga menambahkan itu alat peraga. Alat peraga juga, sudah bagus sekali Bu Novi. Untuk melaksanakan hal tersebut, pertama kali apa yang akan Bu Novi lakukan? Ya, pertama kali saya itu harus membuat RPP. Nah, RPP itu harus saya sesuaikan dengan materinya, kemudian kebutuhan murid dan saya sesuaikan dengan metode tadi, metode yang bervariatif lagi seperti itu. Iya, metode-metode yang bervariasi yang sesuai dengan materi yang akan disajikan ya Ibu ya. Iya. Berarti di sini jadi langkah pertama yang akan Bu Novi lakukan adalah menyusun RPP terlebih dahulu. Di mana nanti RPP-nya memuat media belajar, metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Iya. Bu, iya. Bu Novi, siapa kira-kira yang akan membantu Ibu dalam proses tersebut? Kayaknya sih saya itu, Bu, melibatkan dengan sharing dengan rekan sejawat saya, Bu, yang sudah sering terbiasa menerapkan pembelajaran yang kreatif, kemudian sudah menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa itu untuk aktif, berpikir, dan menarik. Iya, kapan ini Bu Novi akan melaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu Ina, saya akan secepatnya melaksanakan proses pembelajaran tersebut dan saya akan menyiapkan semuanya peralatan yang Iya, butuh tekad yang kuat ya Bu ini ya, juga semangat yang sangat kuat untuk mempersiapkan semuanya. Semangat selalu ya Bu Novi ya. Hadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengaktifkan siswa di kelas. Nanti biar pembelajarannya juga terana. Nah Bu Novi, sekarang ini sudah sampai penghujung ya Bu Novi ya. Karena kita waktunya juga tidak lama. Dari hasil diskusi kita ini tadi, apa yang Bu Novi dapatkan?
Ya, saya sih dari percakapan tadi sudah sedikit lega Bu Ina, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang selama ini tuh saya pikir tidak ada yang bisa mendengarkan saya. Alhamdulillah Bu Ina bisa mendengarkan keluh kesah saya. Dan saya bisa tadi menerapkan pembelajaran yang harus lebih kreatif lagi. Enggak Ibu, enggak. Semoga Bu Novi bisa segera melaksanakan ya Bu ya nanti pembelajaran di kelas dengan sebaik-baik mungkin. Semangat ya Bu Novi nggih. Bu Ina, terima kasih ya Bu Ina sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Novi. Oke, assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Kita berganti ya Bu ya. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ina. Selamat siang Ibu. Siang, apa kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi ada yang mengganjal sama saya. Jadi hari ini iya, jadi hari ini saya menghampiri panjenengan untuk meminta waktunya sebentar. Pengen diskusi sedikit. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi, Bu Ina? Yang sudah berjalan dengan baik dari percakapan coaching tadi bahwa sudah muncul alur tirtanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksinya, juga TA-nya ya Bu ya. Jawab ya. Iya Ibu. Kemudian di sana juga sudah memuat pertanyaan-pertanyaan terbukanya juga sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki, ditingkatkan untuk lebih fokus lagi dalam mendengarkan ketika coach bercerita, kemudian memperhatikan kata-kata kunci yang keluar dari coach Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya. Untuk sebelum melakukan coaching sebaiknya sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan nantinya akan muncul di sana. Memperkirakan saja, jadi harus bisa mempersiapkan terlebih dahulu Ibu. Kemudian ketika proses pelaksanaannya harus betul-betul fokus, harus betul-betul memperhatikan ketika coach bercerita, ketika coach meluapkan bagaimana menangkap emosi dari si coachnya tersebut. Betul Bu Ina. Fokus itu perlu ya. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya, untuk meningkatkannya, yaitu prepare atau persiapan yang sangat betul-betul sudah difikirkan terlebih dahulu. Jadi persiapan yang mantap terlebih dahulu sebelum pelaksanaan coaching. Kemudian mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan apa yang sedang dialami coach. Ya, kemudian umpan balik dari saya ya Bu Ina. Umpan balik monggo. Coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bagaimana Bu Novi? Tadi setelah saya di coaching sama Bu Ina, perasaan saya itu senang ya. Yang pertama senang, kemudian yang kedua setelah ngobrol-ngobrol tadi, perbincangan melalui alur tirta, tadi saya sedikit mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah saya alami dan menjadi pikiran saya. Saya menjadi lega, bisa sharing dengan Bu Ina, kemudian mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, Ibu.
Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ina. Ya, selamat siang Ibu. Siang, apa kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi ada yang mengganjal sama saya. Jadi Apa hari itu, Bu ini Ina? Iya, jadi hari ini saya menghampiri panjenengan untuk meminta waktunya sebentar. Pengen diskusi sedikit Ibu tentang permasalahan yang sedang saya alami. Oh iya, silakan Bu Ina diceritakan apa permasalahan yang sedang dialami. Iya, Ibu, saya itu di kelas 9I itu mengalami permasalahan di proses pembelajaran. Jadi anak-anak siswa-siswa yang ada di 9I itu kurang lebihnya sekitar 75% itu ternyata belum bisa memahami materi pelajaran yang saya berikan. Dilihat dari hasil pembelajarannya, ternyata memang mereka masih di bawah kriteria. Jadi itu yang membuat saya galau, membuat saya kepikiran terus untuk mencari solusi bagaimana caranya agar anak-anak, agar siswa yang ada di 9I ini nanti bisa meningkatlah pembelajaran yang saya berikan itu nanti bisa berdampak, memiliki manfaat buat mereka dan hasil pembelajarannya bagus. Permasalahan saya seperti itu Ibu. Oh, seperti itu ya Bu Ina. Permasalahannya berarti ada di kelas 9I nggih. Nah, kira-kira menurut Bu Ina itu siswa itu kurang tertarik pada materi yang diberikan itu seperti apa? Oke, kalau selama ini dari hasil refleksi yang saya lakukan, dari hasil evaluasi yang saya lakukan, memang terlihat sekali bahwa anak-anak itu kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang saya berikan, Ibu. Oh, mereka lebih terlihat malas, kemudian mereka juga lebih terlihat acuh, suka main sendiri dan lainnya, sehingga mungkin itu yang menyebabkan sebagian besar anak-anak di kelas 9I itu memiliki hasil pembelajaran yang juga masih kurang, Ibu. Ya, berarti dari tadi kan sikapnya untuk siswanya kurang antusias ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk metode yang paling sering Bu Ina pakai itu apa? Atau media pembelajarannya yang paling sering Ibu Ina pakai seperti apa? Kalau selama ini ketika saya masuk ke kelas melaksanakan pembelajaran, saya lebih seringnya pakai carta, Ibu, pakai gambar. Karena kan saya mengajar IPA gitu kan, apalagi kalau materi biologi, di situ ada contohnya ketika saya mengajar materi sistem pencernaan, biasanya saya membawakan carta sistem pencernaan, saya tempelkan di papan tulis seperti itu, Ibu. Kemudian saya gunakan untuk membantu pembelajaran mereka. Begitupun juga ketika ada beberapa praktek pembelajaran, baik itu biologi ataupun ke fisikanya ataupun ke kimia, biasanya saya juga sudah mulai dengan mengadakan praktikum, Ibu. Kemudian itu untuk media-media yang sering saya gunakan, Ibu. Kemudian kalau metode pembelajarannya saya combine dengan ceramah atau saya juga sering tanya jawab, Ibu, sudah saya lakukan juga. Kemudian diskusi kelompok juga sudah saya lakukan. Tapi ternyata masih juga belum bisa di kelas 9I. Ini kenapa? Saya masih agak bingung, Ibu. Seperti itu ya Bu Ina. Bu Ina kan sudah menerapkan metode ceramah, terus sudah melibatkan anak untuk praktik IPA tadi nggih. Menurut Bu Ina, ada cara lain nggak supaya membuat siswa tadi itu lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran Bu Ina? Mungkin karena selama ini saya pakainya cuma carta, Ibu, cuma gambar saja, dan itu kalau gambar kan tidak bergerak gitu. Yang belum pernah saya coba adalah gambar-gambar yang bergerak atau seperti video, Ibu. Saya belum pernah. Jadi hampir belum, Ibu. Belum pernah menggunakan hal tersebut sih. Video, memutarkan video, atau itu nanti atau saya membuat PPT yang menarik buat mereka, yang PPT ada animasi-animasinya, itu juga belum saya pernah gunakan. Kemudian saya juga belum pernah menggunakan gadget, Ibu, seperti handphone untuk membantu proses pembelajaran
Nah, Selesai. dari ide-ide Bu Ina tadi yang belum Bu Ina terapkan kayak gadget, kemudian menampilkan gambar-gambar atau video lewat PPT. Nah, menurut Ibu Bu Ina tadi itu bisa nggak membuat siswa itu lebih tertarik? Mungkin bisa Ibu, karena beberapa waktu saya juga pernah bertanya kepada mereka bagaimana pembelajaran yang mereka sukai. Ternyata mereka suka ada yang mendengarkan, suka ada yang dengan melihat gambar-gambar yang bergerak, seperti itu Ibu. Jadi Iya. sepertinya memang harus mencoba ya Ibu ya. Sepertinya memang harus menggunakan itu, tetapi memang saya masih ragu-ragu apakah bisa atau tidak, seperti itu Ibu. Nah, dari ide-ide Bu Ina tadi, rencana Bu Ina ke depan untuk melakukan pembelajarannya itu seperti apa supaya siswa tadi lebih tertarik? Bu Ina, Iya Ibu. rencananya. Iya, mungkin saya harus ini ya Bu ya, memulai dari menyusun rencana pembelajaran dahulu. Karena di rencana pembelajaran itu kan sudah terlihat nanti materi apa yang akan saya sampaikan di sana. Jadi saya harus menyesuaikan dengan media apa yang saya gunakan, kemudian metode apa juga yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran tersebut Ibu. Kemudian itu langkah pertama mungkin yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua nanti dengan media atau dengan metode yang akan saya gunakan, saya harus mempersiapkan Ibu. Iya, betul Bu Ina. Berarti rencananya tadi yang pertama itu mempersiapkan RPP-nya terlebih dahulu, menyesuaikan materinya, kemudian metodenya, kemudian langkah yang kedua tadi mempersiapkan untuk segala sesuatunya yang akan dipraktikkan nanti ya. Nah, Iya, Ibu. rencana tersebut akan Bu Ina lakukan kapan nih? Iya, rencana tersebut akan sesegera mungkin Ibu, karena memang sangat mendesak, nggak mungkin lagi tertunda lagi, karena kalau semakin lama nanti malah akan semakin banyak beban lagi ke belakangnya Ibu. Maka sesegera mungkin saya harus segera merubah bagaimana cara saya mengajar di kelas, bagaimana metode media pembelajaran yang harus saya gunakan di kelas nanti. Iya Ibu. Iya Bu Ina. Lalu siapa yang yang membantu Bu Ina untuk melaksanakan komitmen tersebut? Oke. Nanti di SMP saya itu ada MGMP IPA Ibu, MGMP yang untuk satu sekolahan saja. Kan di sekolah saya itu kurang lebih ada 6 orang. Jadi guru IPA-nya. Jadi nanti saya berencana sharing juga sama sesama teman sejawat kami yang ada sama guru IPA, nanti saling belajar, saling mengisi, nanti saling bertanya untuk metode ini, untuk materi ini bagusnya untuk pakai metode apa, begitu Ibu. Jadi nanti dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, saya berharapnya nanti bisa saling membantu juga, nanti Bapak Ibu guru yang sesama di MGMP tersebut bisa membantu saya terutama kesulitan-kesulitan saya nanti Ibu. Kemudian karena ini baru Ibu, nanti saya ingin menggunakan PPT, saya ingin memutar video, berarti kan di sini saya membutuhkan penggunaan LCD juga di sana, menggunakan audio, butuh sound di sana untuk memutar. Kemudian saya pasti akan membutuhkan bantuan dari terutama adalah Bapak Ibu guru yang di IT Ibu, untuk mempersiapkan bagaimana caranya membuat PPT yang bagus yang bisa bergerak gitu, yang kayak animasi apa, biar anak-anak suka Ibu. Jadi saya akan berkolaborasi, akan belajar bersama teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Iya, bagus Bu Ina, nanti bisa sharing-sharing dengan rekan sejawatnya, bisa sesama dengan mapel IPA ya, kemudian ada MGMP-nya juga, kemudian bisa melibatkan guru IT tadi ya untuk membantu membuatkan PowerPoint yang lebih menarik lagi, seperti itu ya Bu Ina. Iya Ibu, iya. Kemudian juga
Oke, saya ingin juga memanfaatkan gadget. Anak-anak kan sekarang banyak sekali, ya hampir semuanya ibu bawa handphone gitu kan, punya handphone di rumah. Saya sebenarnya pengen sekali memanfaatkan handphone tersebut untuk mendukung proses pembelajaran di kelas saya. Sepertinya akan menarik mereka, dengan game atau apa gitu yang ada di, Iya, menarik sekali Bu Ina. Selain tadi membuat PowerPoint, kemudian ada menampilkan video, Bu Ina juga bisa memanfaatkan gadget untuk sesama muridnya ya. Nah, Ibu. ya Bu Ina. Nah, dari percakapan tadi apa yang sudah Bu Ina dapatkan? Oke. Ya, dari hasil diskusi kita, hasil percakapan kita tadi, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Jadi, bagaimana caranya untuk agar siswa saya di kelas 9I ini fokus dalam pembelajaran, tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan metode, menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik mereka untuk bisa belajar dengan baik, Ibu. Iya, saya tunggu cerita untuk selanjutnya ya Bu Ina. Bagaimana prosesnya nanti anak-anak lebih antusias atau tidak dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Bu Ina terapkan. Tetap semangat Bu Ina. Siap Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Sama Bu Ina. Terima kasih. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung tadi, Ibu? Selama percakapan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sudah memunculkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, R-nya itu rencana aksinya, dan itu tanggung jawab itu sudah dimunculkan, kemudian untuk kemitraannya itu juga sudah muncul ya Bu, sudah lebih rileks dari kemarin akrabannya gitu sudah muncul ya Bu. Muncul karena sudah sering terbiasa berlatih itu tadi. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan, Bu Novi? Ya, yang perlu saya perbaiki atau perlu saya tingkatkan itu saat mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ina. Saat supaya si Kuci itu menggali potensi yang ada di Kuci ini tadi, menggali pertanyaan berbobot, kemudian fokus mendengarkan penuh yang di Kuci itu yang perlu saya tingkatkan. Iya Ibu, harus lebih ditingkatkan lagi karena mungkin ini kan baru Ibu. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching itu harus sudah si coach ini harus sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti saat coaching itu tidak kebingungan gimana proses penggambarannya. Kemudian lagi saat coaching berlangsung itu si coach bisa menuliskan poin-poin atau kata kunci yang dilontarkan oleh si Kuci. Iya, itu Bu. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Yang harus saya berpikir untuk meningkatkannya itu saya harus sering berlatih dalam melakukan proses coaching ini ya Bu, karena kan proses coaching ini memang baru ya bagi kita. Nah itu kita harus melatih diri kita sendiri untuk menjadi coach atau coachingnya. Kemudian setelah proses coaching ini berlangsung, kita merefleksikan kekurangan yang kita dapatkan tadi saat di coaching itu apa. Seperti itu, refleksikan kekurangannya, kemudian memperbaikinya. Memperbaiki lagi. Iya, semangat Bu Novi. Semangat selalu Bu Ina.
Nggih. Sekarang untuk umpan balik ya Bu ya. Nggih, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nggih. Yang saya rasakan ketika saya di coaching memang sangat senang sekali dan memberikan kelegaan Ibu, karena memang ada permasalahan yang selama ini masih dipendam, masih dipikirkan. Jadi dengan adanya proses coaching ini memang sangat membantu saya dalam menemukan solusi, juga membantu saya agar lebih mantap ketika di antara kebingungan harus bagaimana dan langkah-langkahnya seperti apa. Maka dengan proses coaching ini sangat membantu Ibu kalau saya jadi ada teman curhat, ada teman berbagi, kemudian ada teman yang merasa memberikan semangat Ibu untuk bisa. Iya, betul sekali. bisa untuk lebih segera bergegas untuk segera melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi memang proses coaching ini memang memiliki dampak yang bagus sekali benar kalau dirasakan Ibu, karena betul-betul bisa membantu, membuat lega, karena bisa meluapkan apa-apa yang sudah menjadi permasalahan di sini. Gitu Bu Novi. Iya, terima kasih ya Bu Ina. Sama-sama Ibu. Iya, Bu Ina.